Tulis sudah cek suaranya. Nanti biar ketika mulai sudah bisa langsung gitu. Boleh sudah cek soundnya, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Ibu? Waalaikumsalam. Dengar, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran tulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semua ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, kita akan membaca doa
terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Abdullah. Kepada Abdullah dipersilakan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih Abdullah sudah membacakan doa untuk teman-temannya. Semoga apa yang kita doakan hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kehadiran kita hari ini, silakan kalian ngisi absen yang Ibu berikan link di share WA kalian. Silakan dibuka linknya, isi absennya. Isi absen ya di link WA. Sudah semua ngisi absennya? Sudah, Bu. Sudah. Oke ya, semua sudah mengisi absen. Untuk keaktifan kalian dalam kelas, Ibu akan panggil satu persatu. Juandro. Ada Juandro? Dihidupkan mic-nya Juandro. Mic-nya dihidupkan Juandro. Iya, Bu. Ada Juandro? Hadir, Bu. Oke, Sasa. Ada, Bu. Mati lampu. WiFi kalian. WiFi-nya berpindah ke WiFi masing-masing ya. Gilang. Hadir, Bu. Abdullah. Hadir, Bu. Yesa. Hadir, Bu. Ripaldo. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Bu. Dea ada. Ada, Bu. Apip. Hadir, Bu. Ada lagi namanya yang nggak Ibu sebutkan di sini? Gilang sudah. Ada, Bu. Anggi. Hadir, Bu. Mipta. Hadir, Bu. Oke, hari ini berarti hadir semua ya, baiklah. Terima kasih atas kehadiran anak-anak Ibu sekalian. Semoga tetap semangat dalam belajarnya pada hari ini. Baik, materi hari ini kita masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Namun yang kita bahas pada hari ini adalah tentang pengaruh modernisasi. Sebelum kita mempelajari pengaruh modernisasi, siapa yang masih bisa menjelaskan sedikit pelajaran minggu yang lalu? Siapa yang mau mencoba? Ya, silakan Sasa. Apa materi kita yang kita pelajari minggu yang lalu? Baiklah, materi kemarin kita membahas tentang modernisasi, yang dimana modernisasi merupakan bagian dari globalisasi. Modernisasi ialah perkembangan masyarakat dari tradisional menjadi masyarakat modern dan lebih maju, tentunya dengan adanya perkembangan iptek. Baiklah, ada lagi yang mau mencoba? Apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Anggi mungkin mau mencoba? Materi minggu lalu tentang apa, Anggi? Tentang globalisasi. Lupa membaca ya. Ya, nah besok diulangin ya Anggi pelajarannya ya. Jangan sampai tidak dibuka buku pelajarannya. Ya, Mungkin Bu. Mita?
Mifta juga belum bisa memberikan jawaban. Joandro? Materi yang kita bahas kemarin yaitu modernisasi. Tanpa adanya contoh-contoh, kita mungkin tidak akan mengerti apa itu modernisasi. Jadi di sini kami akan menjelaskan contoh-contoh modernisasi yang kita jelaskan kemarin, Bu. Yaitu adanya bantuan dalam rangka pendidikan, yaitu penggunaan komputer dalam pencarian informasi mengenai sesuatu, dan adanya kemudahan dalam bekerja, salah satunya adalah dalam bidang pertanian contohnya, dan dalam berkomunikasi dengan jarak jauh untuk memperpendek jarak antara tempat. Sekian itu saja, Bu, dari saya. Baik, terima kasih Joandro atas materi yang disampaikan. Baiklah, kita akan membahas materi yang terbaru hari ini tentang pengaruh modernisasi. Adapun manfaat dari pengaruh modernisasi ini, anak-anak ibu bisa melihat dampak negatif yang ditimbulkan ataupun dampak positif yang ditimbulkan dari pengaruh modernisasi. Nah, kemudian manfaat yang kedua, anak-anak ibu bisa menyikapi pengaruh modernisasi baik secara positif maupun negatif di dalam kehidupan masyarakat. Itu manfaat pembelajaran hari ini dari materi pengaruh modernisasi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tujuan apa yang kita harapkan dari materi modernisasi ini, pengaruh modernisasi ini. Coba diperhatikan ya. Ada bisa dilihat? Nah, ini coba diperhatikan. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pengaruh modernisasi hari ini adalah pertama, peserta didik mampu menjelaskan dampak positif dan negatif setelah nanti Ibu menjelaskan materi. Kemudian setelah nanti mengamati gambar-gambar yang ada, peserta didik mampu menganalisis minimal satu dampak positif dan negatif dari modernisasi. Yang ketiga, setelah nanti diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang dampak positif dan negatif terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat dengan penuh percaya diri, aktif, tanggung jawab, dan kerjasama. Ini tujuan yang diharapkan dari pembelajaran hari ini. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa yang akan kita pelajari di hari ini. Itu kita mempelajari dampak modernisasi itu dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu ada 4 dan dampak negatifnya ada 5. Dampak positifnya itu pertama memperkuat integrasi dalam masyarakat, kedua kemajuan dalam bidang industri, ketiga meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, keempat, meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kesenjangan ekonomi dan sosial, timbulnya sekularisasi, gaya hidup kebarat-baratan, lunturnya nilai budaya Indonesia, dan munculnya sifat individualisme. Itulah gambaran sedikit tentang dampak positif dan negatif dari pengaruh modernisasi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk bisa mencapai
pembelajaran atau tujuan pembelajaran tersebut, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Pertama, nanti kita akan melakukan diskusi. Silakan dijawab diskusinya masing-masing nanti sesuai dengan pertanyaan yang ada. Dan nanti silakan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Ibu berikan. Untuk kelompok 1 nanti di sini bisa dilihat ada 3 pertanyaan, kelompok 2 ada 3 pertanyaan. Ini kelompok 1 ini mengamati masalah gambar anak SD bermain komputer di tingkat pendidikan. Kemudian kelompok 2 mendiskusikan tentang seorang perempuan yang mengkonsumsi minuman alkohol. Dan ketiga, kelompok 3 yaitu membahas tentang perkembangan dari transportasi. Nah, ini yang akan kalian kerjakan, nanti ada 3 pertanyaan masing-masing kelompok. Itu yang didiskusikan. Baiklah, Ibu sekarang masuk dalam pembagian kelompok. Kelompok 1 itu terdiri dari Dea, Yesa, dan Apip. Sedangkan kelompok 2 itu Sasa, kemudian Mipta, Anggi. Sedangkan kelompok 3 itu Juandro, Gilang, Ripaldo. Ada yang masih belum tersebut namanya di sini? Abdullah, Bu. Oh iya, Abdullah bergabung dengan kelompok 3. Ya, semua sudah terbagi kelompoknya ya? Oke. Nah, karena pembagian kelompok sudah dilakukan, sekarang silakan anak-anak Ibu nanti bergabung. Sebelum bergabung, kita lihat dulu ini gambar ini biar untuk bisa memahami apa yang akan kalian kerjakan di LKPD. Silakan diamati gambar ini. Gambar apa nih anak-anak? Membajak sawah, Bu. Membajak sawah. Pakai apa membajak sawahnya? Traktor. Traktor, Pakai Bu. traktor. Nah, kira-kira apa yang bisa muncul dari pertanyaan kamu tentang traktor ini? Atau petani menggunakan traktor untuk membajak sawahnya? Siapa yang mau? Silakan angkat tangan dulu. Siapa mau mencoba? Angkat tangannya. Maksudnya raise hand. Bertanya Raise hand, atau menjelaskan, Juandro. Bu? Pakai raise hand ya. Gambar tangan yang ada di kamera kamu. Sudah? Bisa Juandro? Ayo silakan Juandro. Apa yang bisa kamu amati dari gambar ini? Yang bisa kamu tanyakan atau kamu jelaskan sedikit? Belum muncul? Belum muncul ide? Nah, oke, sekarang Ibu lihat dulu, Ibu. Tanyakan sama anak-anak Ibu. Nah, siapa yang mau mencoba memberikan jawaban menurut Anda mengapa petani tersebut memilih menggunakan mesin traktor untuk membajak sawahnya? Siapa yang ingin mencoba memberikan jawaban? Oh, silakan Abdullah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Menurut Anda, mengapa petani tersebut memilih menggunakan mesin traktor untuk membajak sawah? Karena mempermudah cara kerja tani tersebut untuk memanen padi yang ada di sawah. Karena cara tradisional itu terlalu lama untuk melakukan bajak sawah seperti memakai kerbau dan lain sebagainya. Terima kasih, Bu.
Silakan anak-anak Ibu bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing Iya, Bu. sesuai dengan pembagian kelompok tadi. Nanti di dalam diskusi ini Ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi, 10 menit untuk presentasi. Jadi 10 menit nanti berarti jam 8 30 menit nanti bisa kalian selesaikan. Nanti ada instruksi Ibu ya, jam berapa kalian harus selesai. Yang jelas 10 menit. Oke, sudah masing-masing pindah ke dalam kelompoknya masing-masing? Coba ya Ibu lihat ya. Kelompok 1 yang lainnya mana selain Dea? Kelompok 2 belum ada yang bergabung? Oh ya. Ya, silakan dikerjakan tugas di kelompoknya. Ya, bentar ya. Sudah bergabung semua dalam kelompoknya? Kelompok berapa lagi yang belum bergabung? Ini Rivaldo sudah bergabung. Belum ada koneknya, minta digabung. Tolong kameranya Apip diaktifkan Apip. Kenapa belum Juandro belum bergabung? Link kelompok minta bergabung. Ibu sudah tidak apa lagi nih. Coba diulang lagi Juandro keluar. Nih sudah. Jaringannya nih. Kena mati lampu. Sudah bergabung Juandro? Oke, masing-masing kelompok silakan bergabung mendiskusikan. Sudah Ibu gabungkan. Tunggu ya Gilang. Belum ada permintaannya. Ya, silakan masing-masing kelompok mengerjakan tugasnya. Juandro tolong dikoordinir bagi tugas kelompoknya biar cepat selesai. Bagi tugas, bagi kelompok 1 misalnya nomor 1 dikerjakan oleh siapa, nomor 2 dikerjakan siapa, nomor 3 dikerjakan siapa. Ya, silakan diskusi. Gilang tolong diaktifkan kameranya Gilang. Nah, ya begitu.
Silakan didiskusikan ya. Dea, tolong diaktifkan kameranya Dea. Apip. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya dengan Ibu. Bagaimana kelompok 1? Nomor 1 bisa dikerjakan? Bagaimana Dea? Bisa dikerjakan Yesa, Apip? Nomor satunya gimana? Pertanyaan nomor 1 bisa dipahami? Atau nomor 2 ada kendala? Sudah aktif kok. Gimana? Yesa? Dea? Aktif kok. Nggak dengar ya suara Ibu ya? Padahal sudah Ibu aktifkan. Kelompok 2 dengar suara Ibu? Oh ya, kalian diskusi aja memang. Ya, silakan diskusi di dalam. Nomor kelompok 2 ada kendala dalam pembelajarannya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah menemukan jawabannya? Dea, kelompok Dea, jangan dimatikan mic-nya, tolong diskusikan di dalam kelompok. Masing-masing mic, Fahri Apip, Yesa, tolong diaktifkan kamera mic-nya, diskusikan di dalam kelompok. Yesa, bagaimana bisa dapat bagian nomor berapa untuk menjawab pertanyaan? Ya, silakan diskusi. Ilham, jangan dimatikan speakernya, biar bisa diskusi dengan kelompoknya. Abdullah, kameranya, oke.
Ada kendala, Juandro? Paham ya? Nomor 3 bisa dipahami untuk mencari solusinya. Juandro? Coba diskusi bagi tugas Juandro nomor kelompok 3 itu. Gilang, tolong dapat pembagian nomor berapa, Gilang? Abdullah. Diajak ngobrol kawannya Juandro. Ditanyakan Rivaldo pendapatnya apa, misalnya untuk kalau nomor 3 atau nomor 1 pendapatnya apa. Tanya dengan Gilang pendapatnya apa, Abdullah pendapatnya apa. Kuat-kuat suaranya ya Gilang ya, Juandro. Ya, kelompok 2. Sasa, diaktifkan mic-nya Sasa, diajak kawannya diskusi apakah sudah bisa menemukan jawaban dari ketiga soal tadi. Coba diajak kawannya diskusi dengan Anggi. Kelompok 1, Dea. Bisa diskusinya Dea. Mic-nya jangan dimatikan sama kawannya ya. Oke, sudah selesai semuanya. Jangan lama-lama waktunya, nanti waktu kita terbatas sekali, kita mau presentasi lagi. Waktunya sudah cukup. Oke, Dea bagaimana Dea? Sudah selesai, sudah siap? Oke, jika semuanya sudah selesai mengerjakan, sekarang kita kembali ke dalam room pertama kita. Silakan masing-masing kelompoknya pindah ke roomnya masing-masing. Kelompok room utama kita. Ya, silakan kembali ke roomnya masing-masing. Kita akan melakukan presentasinya. Ya, kelompok 1 silakan pindah ke ruang utama.
Oke, kelompok bisa didengar semua sudah bergabung? Udah, Bu. Sudah, Bu. Bergabung semua ya. Udah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Tolong dimatikan speakernya atau mic-nya biar jangan bergema. Jika masing-masing kelompok sudah menyelesaikan hasil diskusi kelompoknya, sekarang kita mau presentasi kelompok siapa duluan mau? Kelompok siapa yang mau duluan? Kelompok 3, Bu. Kelompok Oke, 1, Bu. kelompok 3, silakan. Ada apa, Dea? Dia mau tampil nih kelompok 3 duluan, Dea ya. Iya, Bu. Tolong diperhatikan presentasi kelompok 3. Iya, Bu. Silakan Sasa yang memimpin, silakan sharekan apa yang mau diskusikan di dalam kelompoknya. Sasa, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, yang kayak kemarin. Seperti PowerPoint. Jika memang tidak memungkinkan ada yang bisa mempresentasikannya, nanti bisa dibaca, tapi yang sudah, silakan Sasa, presentasikan biar bisa dibaca kelompok lain. Kelompok 1 siap, Bu. Kelompok 1 dulu aja, Bu. Kelompok 1 duluan, oke, silakan kelompok 1. Iya, Bu. Assalamualaikum dulu. Bentar, kita langsung begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok 1, saya sebagai ketua dari kelompok 1 bernama Dea Agustin, anggota kedua bernama Yesa Yuliana, anggota ketiga bernama Fari Afif Abdurrahman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak positif penggunaan komputer, dan cara menyikapi dampak positif dan dampak dampak negatif modernisasi. Yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi dapat mempengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh modernisasi pada iptek ditandai dengan munculnya ide-ide kreatif di masyarakat dalam menciptakan inovasi alat-alat modern yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, inovasi mesin TIK menjadi Yang komputer. lainnya tolong dimatikan mic-nya ya. Baiklah, yang kedua ada dampak positif penggunaan komputer yang akan dibacakan oleh anggota kelompok saya, yaitu Yesa Yuliana. Kepada Yesa Yuliana dipersilahkan. Jangan ditutup dulu, Dea. Mau ada masukan dari teman? Belum ditutup, Bu. Ini kami lanjut, tiap anggota kelompok ada tugasnya masing-masing membacakan hasil presentasi, Bu. Oh gitu. Iya, Bu. Ya silakan. Yesa silahkan.
Baiklah, Ya, soal nomor silakan. 2, Waktunya dampak singkat ya. positif menggunakan komputer. Dampak positif menggunakan komputer, komputer memudahkan tenaga pendidik, mempercepat proses administrasi sekolah, misal membuat daftar nilai. Seperti ada komputer dan internet, siswa dan guru dapat mengalihkan informasi lebih banyak. Mempermudah pelaksanakan ujian, komputer menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Balik ke dia lagi. Terima kasih kepada Yesa. Selanjutnya, materi ketiga akan dibacakan oleh anggota ketiga kelompok kami, yaitu Fahri Afif Abdurrahman. Kepada Fahri, dipersilahkan. Ya, yang Soal jawaban nomor 3. ketiganya siapa yang mempresentasinya? Oke, Fahri Afif. Fahri. Untuk kelompok lain nanti satu aja yang membacakannya ya. Bagaimana soal nomor 3? Bagaimana cara menyikapi dampak positif dan negatif tersebut Tapi terhadap kehidupan diskusinya hasil diskusi sosial dari kultural kelompok masyarakat? 1 kamu. Itu Hasilnya, bukan, itu pertanyaan untuk kelompok berikutnya. Nah, iya betul. Cara menyikapi dampak positif dan negatif modernisasi. Silakan, Habib. cara menyikapi dampak positif dan negatif modernisasi menurut saya yaitu harus bisa memfilter gejala-gejala modernisasi yang muncul di masyarakat, harus bisa beradaptasi dengan kemajuan modernisasi, dan memanfaatkan kemajuan modernisasi untuk hal-hal yang menguntungkan dan mempermudah pekerjaan. Sekian dari Kelompok 1 jawaban sudah saya. selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau menambahkan solusi dari yang mereka tawarkan untuk pemecahan kasus atau dampak positif dari masalah atau pengaruh modernisasi? Ada yang ingin menambahkan? Coba ditampilkan lagi, Dea, secara keseluruhan biar kawannya bisa memberikan masukan. Ya, kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan masukan, dipersilahkan. Jika ada yang Coba kurang dikasih atau ada yang ingin komentarnya ya, disampaikan. atau tambahan untuk pemecahan ataupun analisa dari kelompok 1. Juandro, Sasa, Anggi, Abdullah. Coba Sasa diperhatikan, ada yang mau ditambahin tentang dampak positif dari penggunaan komputer atau solusi yang mereka tawarkan untuk menyikapi dari dampak negatif dan positif. Ada yang mau ngasih masukan tambahan? Anggi, Miftah, Abdullah, Rifat Juandro. Nah, Ibu sekarang coba kasih masukan untuk kelompok 1. Analisanya atau cara menyikapi dampak negatif itu maunya ditambahkan lagi, satu lagi. Di situ kan ada 3. Dampak positif atau negatifnya mungkin secara budayanya masyarakat itu harus terbiasa dengan menggunakan IT. Itu catatan ya Dea ya. Ditambah untuk melengkapi cara menyikapi dampak negatif dan positif dari modernisasi penggunaan komputer. Itu tambahan dari Ibu. Oke, Iya, baiklah, silakan ditutup Iya, ya. Bu, terima kasih. Sekarang kita beralih ke kelompok 2, silakan Baik. untuk mempresentasikan. Singkat dan padat saja ya. Satu orang saja yang mempresentasikannya. Baik, terima kasih. Itu saja
hasil diskusi dari kelompok kami. Kami harap tolong teman-teman bisa dimatikan mic-nya. memahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Siapa yang mempresentasi? Oke, Sasa. Saya, Bu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya bernama Salsabila Endani. 1. Materi saya dampak negatif gambar yang berkaitan dengan modernisasi. Meminum alkohol ada kaitannya dengan modernisasi, yang dimana ada yang beberapa minum alkohol karena ingin menaikkan gaya hidup. Misalnya, gaya hidup yang kebarat-baratan, ia ingin mencontoh gaya hidup tersebut. Yang kedua, ada yang karena masalah ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Baiklah, kita masuk ke analisa dampak negatifnya. Meminum alkohol menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, serta keamanan masyarakat yang menghancurkan kualitas daya saing suatu negara, serta dapat membunuh masa depan generasi muda berkaitan dengan tindak kejahatan atau kerusuhan. Maksudnya, ini perilaku meminum alkohol ini termasuk ke dalam perilaku negatif. Intinya, perilaku ini dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga kehidupan dalam suatu lingkungan tersebut tidak akan damai. Dan yang ketiga, kita masuk kepada cara menyikapinya. Yang pertama, harus bisa memfilter gejala-gejala modernisasi. Yang kedua, bisa menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Yang ketiga, memahami nilai kebangsaan dengan baik. Dan yang keempat, menyaring pengaruh pengembangan iptek. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya presentasikan. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Silakan ditanggapi, ada masukan mungkin untuk tambahan kelompok 2 dari kelompok 3 dan kelompok 1. Ini kasusnya tentang peminum alkohol. Apakah dampak analisa negatif mereka itu sudah pas menurut kelompok yang lain atau kelompok 2, kelompok 1? Kelompok 3 dan kelompok 1. Jika ada, silakan diberikan masukan. Kasih masukan Juandro. Bagaimana cara menyikapi, apa sudah pas atau ingin menambahkan? Silakan. Kami Juandro Mika Romli dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Yaitu menambahkan saja ya masukannya ya, bukan bertanya ya. Menambahkan kira-kira masukan untuk pemecahan mereka sudah pas apa belum? Tidak bisa masuk muka, Pak. Sudah pas, Bu. Tidak ada, Bu. 1, Dea mau menambahkan dampak negatif minum alkohol? Sudah Ada bisa yang menambahkan? Atau Yesa, Apip dari kelompok 1? Sudah Oke, bisa kalau dipahami, ada? Jika tidak ada, Ibu akan kasih masukan untuk kelompok 2. Dampak negatifnya itu terhadap kesehatan, itu bisa mengganggu pikiran, membuat anggota tubuh bisa menjadi kurang sehat atau ototnya menjadi kurang stabil, sehingga sering kali mereka yang meminum minum alkohol itu sering hilang kendali emosinya. Jadi itu nanti ditambahkan di dalam analisa negatif dari minum alkohol. Baiklah, ada sudah cukup
atau ada mau masukan? Kalau tidak ada, kita beralih ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikannya. Sebentar, Bu. Baiklah, ini merupakan hasil dari diskusi kelompok yang telah kami lakukan tadi, yaitu pertanyaan nomor 1. Jelaskan satu dampak positif dan gejala yang ditimbulkan dari dampak positif modernisasi, yaitu perkembangan teknologi transportasi, yaitu adalah adanya perpendekan jarak dalam bidang transportasi, baik dalam jalur laut, darat, atau udara. Dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang, pada saat ini sungguh terasa manfaat dari perkembangan transportasi, yaitu tadinya memakan waktu yang lama, kini semakin mudah dan cepat, akibat adanya kemajuan teknologi transportasi. Soal yang kedua, yaitu analisa dampak positif dari perkembangan transportasi bagi kehidupan masyarakat sosial kultural, yaitu hubungan sosial yang terjadi antara masyarakat jauh lebih mudah karena adanya perkembangan teknologi transportasi yang terjadi saat ini. Yang tadinya terkendala karena jarak, kini jadi lebih mudah karena perkembangan teknologi transportasi. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menyikapi dari modernisasi transportasi bagi kehidupan masyarakat sosial kultural, dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya seperti yang dikatakan oleh Juandro, memperpendek dan mempermudah kita untuk menempuh jarak yang jauh menggunakan kendaraan. Dampak negatifnya ialah dengan menggunakan kendaraan yang terlalu cepat sehingga akan munculnya kecelakaan yang ada di jalan raya. Seperti pada berita yang lagi booming kemarin, Vanessa Angel terjadinya kecelakaan di jalan tol Jembong. Baiklah, terima kasih, Bu. Kita menggunakan yaitu dengan cara melakukan filtrasi terhadap dampak-dampak dari perkembangan teknologi, yaitu adanya pembagian antara apa yang bisa kita terima dan apa yang masih belum bisa kita terima. Itu saja, Bu. Ada tambahan masukan dari kelompok 1, kelompok 2, dari pernyataan atau hasil diskusi kelompok 3. Silakan Sasa mau mencoba. Mau mencoba Sasa? Atau dia mau mencoba menambahkan cara menyikapi dalam perkembangan positif alat transportasi? Gimana Sasa?
Dea, Abdul, yang lainnya, Yesa, Anggi dan Mipta. Tidak ada. Kalau ada Sasa mencoba. Oke, silakan kelompok 3 yang menambahkan lagi jawabannya boleh. Baiklah, saya akan menambahkan cara menyikapi dampak positif dan negatif pada kehidupan masyarakat sosial kultural, yaitu kita menggunakan modernisasi pada transportasi tidak boleh terlalu berlebihan karena dampaknya adalah nyawa bagi kita. Kita menggunakannya cukup dengan jalan yang santai, tidak terlalu ugal-ugalan seperti pembalap, karena kita berada di jalan raya bukan di jalan balap. Pada saat menggunakan alat transportasi. Oke, sekarang sudah Abdullah? Ya, sekarang kita kasih A+ untuk semua anggota kelompok atau kelompok yang sudah mempresentasikan. Kita kasih A+ semuanya. Baik, untuk kelompok 3, Ibu kasih masukan sedikit. Bagaimana menyikapi perkembangan alat transportasi. Pertama, kita juga harus bisa mengendalikan diri untuk tidak terburu-buru atau tidak mengikuti tren perkembangan teknologi, terutama untuk kendaraan roda 2, sesuaikan dengan kondisi ekonomi kita, sehingga kita bisa mengatur polusi udara yang ada di dalam masyarakat. Jika kita tidak mengendalikan pembelian kendaraan secara berlebihan, maka polusi udara kita bisa kita kurangin. Jadi kalau semua dalam satu rumah harus membeli motor semua atau kendaraan semua, itu efeknya pada polusi udara yang akan timbul. Jadi itu tolong dipikirkan untuk menyikapi perkembangan dari kemajuan alat transportasi sekarang ini, karena banyak macam-macam alat transportasi yang kita lihat di dalam masyarakat kita. Oke, baik. Sekarang kita diskusikan atau kita diskusi sudah selesai. Sekarang kita simpulkan apa yang bisa kita simpulkan dari hasil pertemuan kita ini atau pembelajaran kita ini. Apa yang bisa kita simpulkan? Masing-masing kelompok harus bisa menyampaikan satu kesimpulannya dari dampak negatif positif modernisasi. Ya, silakan Sasa. Baiklah, kesimpulan pada materi kali ini mengenai dampak modernisasi. Modernisasi kita sudah mengetahui bahwa perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Tentunya dari modernisasi tersebut mempunyai dampak positif dan negatifnya. Dampak positif negatif yang dapat kita ambil itu tergantung bagaimana cara kita menyikapi modernisasi yang datang. Jika kita tidak dapat menyaring kemajuan yang masuk, jadi budaya kita akan luntur, dan tentunya jika kita tidak menyaring budaya dengan baik, akan terjadinya perpecahan dan banyak timbulnya cekcok di suatu wilayah. Baiklah Bu, hanya itu Bu. Dari saya ada, Bu. Yaitu perkembangan teknologi merupakan sebuah anak panah yang memiliki dua mata sekaligus, yang dapat mematikan ataupun membantu aktivitas manusia.
Oleh karena itu, sangat penting diberikan sebuah pelajaran kepada para siswa agar dapat memfiltrasi dampak-dampak positif ataupun negatif dari perkembangan teknologi. Sehingga dengan perkembangan teknologi tersebut, kita dapat memanfaatkannya menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Sekian itu saja dari saya, Bu. Mikrofon Ibu mati, Bu. Kelompok 1, Iya, Bu. apa kesimpulannya yang bisa diambil? Baiklah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu modernisasi berarti ada menuju ke era modern yang akan mengubah terutama pada bidang teknologi dan budaya yang sangat nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu tergantung kepada kesiapan diri kita masing-masing, siap atau tidak menerima adanya perubahan tersebut. Jika kita siap, kita akan lebih mengarah kepada bidang positif yang sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi jika kita tidak siap dengan adanya perubahan tersebut akan membawa kita kepada dampak negatif yang bisa saja menghancurkan masa depan kita karena kita tidak bisa menerima teknologi yang ada dan kita akan terbawa arus kepada arus negatif yang dapat merusak moral dan etika kita. Terima kasih, itu saja Ibu. Oke, terima kasih semuanya atas kesimpulan yang telah diberikan. Baiklah, apa yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini? Bagaimana diskusi pembelajaran hari ini atau materi pembelajaran hari ini? Bagaimana, menarik atau mungkin menyulitkan atau mungkin membingungkan? Apa yang bisa Menarik, Bu. Ya, menarik ya, tapi mungkin kita belum maksimal untuk melakukan diskusi dari masing-masing kelompok. Untuk besoknya lagi diskusi itu harus bisa diaktifkan. Jadi kita harus bisa menguasai materi yang akan dipelajari. Oke, baiklah, karena hari ini pembelajaran kita waktunya sudah selesai. Ada tugas evaluasi atau uji kompetensi karena waktunya tidak mencukupi, bisa kalian kerjakan di rumah sesuai dengan link yang Ibu berikan. Kemudian untuk pembelajaran pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang dampak dari globalisasi. Jadi kita belajar tentang globalisasi untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, pembelajaran hari ini kita selesaikan. Kita sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu tutup ya. Silakan masing-masing keluar dari room ini. Ibu tutup. Ya, terima kasih ya. Dadah. Ya, terima kasih banyak ya.